Salam Kab kenal ya buat kalian. oh iya, salam kenal juga. Gimana kabarnya Ito di sana? Wah, puji Tuhan sehat dan baik. Kalau di sana gimana keadaannya, kondisinya? Puji Tuhan baik. Udah agak tenang sih di sini, nggak terlalu panik orang-orangnya. Wah, syukurlah. Saya Kalau dengar di Jerman banyak juga ya korban apanya yang terinfeksi. iya, malah kita sempat sampai nomor 4 di dunia, 4 atau 5 di dunia gitu. Iya ya, sudah ada puluhan ribu Iya, yang udah ratusan ribu kayaknya yang terinfeksi. Terus ya, gimana penanganan corona di sana? kalau penanganannya sih ini ya berjalan dengan baik lah. Maksudnya pemerintah cukup tegas lah. Tapi kan ya masyarakatnya nih, tergantung masyarakatnya Iya sih. apakah karena kan di Indonesia, jadi masyarakat kan banyak juga yang petani, orang pasar dan juga ini kan berbisnis. Jadi banyak juga yang harus bekerja. Betul sih. Tapi dapat bantuan nggak sih dari pemerintah? Oh, dapat, pasti dapat lah. Cuman kan ya karena Indonesia ini kan masih penduduk nomor 4 terbesar ya Iya di sih. dunia ya. Jadi tentu saja lah banyak juga yang ini tidak mendapatkan gitu. Kita juga nggak bisa maksa semuanya orang untuk bisa dapat juga sih kan, agak susah. Iya, betul. Kalau itu sendiri dapat bantuan nggak dari pemerintah? Nggak nih? Kita dari apa kita? Contohnya nih inisiatif dari RT nih kan, untuk kita kerjasama kepada pengusaha-pengusaha yang ada di area kita gitu. Supaya juga mereka turut ini kan. Kita juga dari komunitas cari donatur untuk membantu teman-teman kita yang berhenti bekerja atau berhenti membuka usahanya gitu. Caranya gimana itu, Tok? Kita kan ada ini, khususnya di komunitas kita kan ada di seluruh dunia kita ada HOPE ya, Yayasan HOPE. Tapi untuk wilayah Kota Pekanbaru, kita inisiatif sendiri kita lewat medsos ya, untuk kalau ada yang tergerak hatinya, mereka kirim lewat ini ya, lewat BCA atau apalah lewat bank gitu. Hanya untuk ya setelah uangnya terkumpul, kita belikan sembako dan kita antar ke rumah-rumah teman-teman kita. Khususnya yang kita kan karena masih terbatas nih, jadi kita orang yang masih kita kenal. Gitu. Kenapa tidak lewat kitabisa.com aja itu? Jadi bantuan itu bisa lebih luas lagi dapatnya. Karena kita kan ini kita kan di seluruh Indonesia kan di kota-kota. Jadi contohnya nih bagi yang bisa kita jangkau aja, karena kan orang menyumbang kan sebenarnya sudah banyak ya, maksudnya memberikan donasi ke tempat-tempat lain gitu. Jadi kita ada juga, tapi lebih fokus kepada orang yang kita kenal, kita minta untuk mereka donasi jika mereka mau berdonasi gitu. Tapi ya yang paling penting adalah ya teman-teman kita ini, orang yang kita kenal ini duluan kita utamakan. Kalau itu biasanya sehari-hari kerjanya apa tuh? Kalau saya di sebuah perusahaan pertanian. Jadi kita distribusi alat-alat pertanian di Pekanbaru ya. Saya kepala gudangnya. Wow, hebat. Terus selama ada COVID-19 ini terganggu nggak tuh kerjanya? Kalau kami sendiri kan masih tergolong di bagian dari pertanian ya. Jadi kami tidak ada masalah kalau kami sendiri ya. Puji Tuhan. Kalau istrinya kerjanya gimana itu? Istri dia mengurus rumah tangga sama jualan online. Apa nama jualan online-nya? Di Instagram atau? Iya, Instagram. Namanya Kenji Shop. Kenji Shop. Jualan apa aja tuh? Iya. Jual ini sih. Ya mungkin kayak baju wanita gitu. Sepatu wanita. Dulu pernah kipas model seperti ini. Lucu, mau. Kan ini kan di Indonesia kan panas kan, khususnya di Pekanbaru kan. Jadi jual kipas seperti ini. Lucu, sini nggak ada kayak gitu itu. Iya. Ekspor lah ke Jerman. Di sana kan
Di sana kan musim dingin, nggak ada panas. Ini kita malah lagi memasuki musim panas sekarang. Oh, iya ya. Nanti kalau udah musim panas, biasanya itu suhu sampai lebih dari 30 derajat, lebih panas daripada Jakarta. Iya ya, bisa ya. Tapi saya pikir cuma di Timur Tengah atau di Indo yang panas gitu ya. No, Jadi tidak. di Eropa itu semuanya dingin, semi, dingin, salju gitu. Enggak. Ada 4 musim di sini itu. Oh, 4 musim. Dingin, Panas, panas, semi, baru sama gugur. ini. Oh, musim gugur. Oh, iya. Wow. Iya ya. Tahun lalu Indonesia malah cuma 2. cuma musim panas sama hujan aja kan. Enak malah di sana. Enak ya. Kalau bercocok tanam ada selalu mataharinya kan. Kalau di sini kan enggak. Iya ya. Anak udah Tapi berapa kalau di Tok? sana Kenapa? masih 1. Oh, 1. Gak mau nambah Iya. lagi Tok. Kami baru 2 tahun menikah. Oh, Jadi puji Tuhan. iya, masih baru kami menikah. Puji Tuhan. Orang itu gimana sih? Coba cerita dong apa sih awal kalian bertemu gitu? Aduh, itu udah sering kesannya? banget diceritain. Kami ketemunya di Jakarta itu. Dia pas lagi Oh, di traveling. Jakarta. Aku lagi kerja di daerah Casablanca. Kalau tahu itu Casablanca, kota Casablanca, daerah Kuningan. Iya, pernah dengar sih. Nah, dari situ aku dulu kerja. Nah, si Stefan ini abis patah hati dia, terus jalan-jalan lah dia. Nah, Gitu. Kita udah 3 tahun sini, 3 tahun, mau 3 tahun menikah, tapi belum dikasih sama Tuhan. iya. Ya, semoga turut mendoakan lah ya. Amin, Semoga amin. segera menyusul. Soalnya target kami pengennya sih tadinya 13 kan. Tapi agak susah kayak 13. 1 aja dulu lah. Iya. Supaya apa? Main basket atau Bikin ini bola? kesebelasan, sepak bola. Oh iya. 1 pelatih, 1 wasit ya. Iya, Berarti 11 nih. pemain. Halo, Ngobrol lah, Mister. ngobrol. Si Abang tahu bahasa Indo? Sedikit kas dari Indonesia sprechen? Tidak. Sedikit. Sedikit. How are you, Mister? I'm fine, thank you. How are you? I'm fine. Tapi kalau gua kurang tahu bahasa Inggris. Coba aja itu Kalau sedikit-sedikit. Hah? Coba aja sedikit-sedikit. Iya, belajar. I don't speak English. Okay. Und apa kabar? Wah, kabar sehat. 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 Tahu dia sehat. Abangnya jadi marga apa? Silaban. Togar Silaban. Wah. Keingat sama apa? Sepupu gua. Kenapa? Namanya Togar. Oh, Hans Autogar. Lanjut, gimana tadi ceritanya? Apa? Selanjutnya kalian ketemunya gitu. Aduh, panjang kali itu. Dekatnya gitu, kisah. Udah beberapa kali aku cerita itu di YouTube. Ya gitu aja sih tuh, ketemu di Jakarta, terus kami LDR kan, LDR setahun. Setelah kenal itu datang lagi dia ke Indonesia, dilamarlah aku sama dia, langsung diajak nikah di depan Namboruako. Pada saat itu lagi habis manduk hatta kami kan, tahun baruan. Dikasihlah aku cincin sama dia. Iya. Ya udah gitu sih, udah diajak nikah deh. Wow. Keren ya. Iya ya. Apa sih yang berkesan dari Abang Stefan? Oh, Paling berkesan banyak. lah. Dia ini lucu itu. Iya. Bisa itu lihat lah di YouTube kan, kayak mana tingkah dia. Kadang nih kalau itulah kamera, salah satu yang menarik hati ya. iya betul. Kadang nih kalau kamera udah mati, ada aja tingkah dia, tingkah lucu dia, dan gimana ya, sikapnya dia itu kadang kayak anak bayi gitu, minta dimanja-manja. Itu yang bikin, oh ini laki-laki baik-baik, dia nggak bisa marah itu, dia nggak bisa marah, nggak bisa bentak. Terus sih. Iya ya. Wah, bersyukur banget ya mendapatkan pendamping yang baik hati, yang tulus, yang jujur. Amin, Wow. amin. Ya. Laki-laki Sangat setia dan appreciate jujur tuh lah. jarang toh. Iya, jarang kita temui.
hanya dua tipe laki-laki yang ada di bumi ini. Apa itu? Brengsek Ya, sama yang kalau- baik. Ya betul. Ya kalau nggak baik hati berarti brengsek. Iya betul. Iya, Abang Stefan termasuk pria yang baik hati. Iya, net und Arschloch. Terima kasih. Bist du was fragen? I don't know. Auf Englisch kein Problem. Yes, I don't know. Nggak tahu dia mau nanya apa katanya. Itu Oh, iya sama. istrinya itu nggak coba buka bisnis makanan, Iya, tau kan lagi masa pandemi nih, pasti kalau buka bisnis makanan laku banget nih. Oh, dia kan baru belajar nih buat kue, buat apalah gitu. Tapi hanya untuk konsumsi sendiri sih, belum untuk jualan gitu. Oh. Tapi itu sendiri punya rasa kepanikan nggak sih? Ya, kalau panik itu wajar ya bagi kita ya sebagai manusia ya. Yang ini kan penyakit menular yang sama sekali belum pernah terjadi ya. Yang sebanyak ini korbannya gitu. Namun kan rasa panik yang wajar itu adalah ada ya, panik, khawatir, ya pasti ada. Namun kan kita harus segera mengendalikannya. Betul. Ya, percaya bahwa Tuhan ada menyertai kita. Tuhan sanggup melindungi kita. Asalkan kita panik dan khawatir itu jangan berlebihan ya, supaya stamina kita itu, kekebalan tubuh itu bisa terjaga gitu. Kalau panik yang berlebihan, panik atau khawatir yang berlebihan, itu yang membuat kita nanti memunculkan pikiran yang semakin bercabang ya. Kita bisa memikirkan hal-hal terburuk, padahal itu bisa aja nggak terjadi gitu. Sehingga kita merasa tertekan, stres, ya apalagi kita kebanyakan masyarakat kan di rumah, jadi bisa aja konflik lebih besar ya, konflik lebih besar. Namun kita harus berusaha mengendalikan kekhawatiran, kepanikan, dan emosi yang meluap-luap ya, supaya hati kita bisa tenang menghadapi situasi ini. Kita bisa ya istilahnya berdoanya dengan tulus. Jadi meyakinkan keluarga kita bahwa ya Tuhan melindungi kita. Itu sih. Gesagt, weil viele haben Pak Jokowi beleidigt, bescheiden, weil dieses Problem ist unser Problem. Alle, nicht nur Jokowi. Ich meinte jetzt nur Corona. So, obwohl Jokowi was gesagt hat und die Leute möchten das nicht machen, das ist auch scheiße. Das bringt nichts. Ja. Gitu. Terus, apalagi mau kutanya ya? Ada yang mau ikut tanya sama kami? Apa ya? Tanya ya. Kembali ke apa ya namanya ya, hubungan ya, sebuah hubungan ya. Iya. Oke. Iya, karena kita udah sama-sama berkeluarga kan, jadi hubungan itu sangat penting juga ya, apalagi masa-masa sekarang sih. Apa sih yang membuat kalian nih ya menjadi pasangan yang satu visi ya? Contohnya dalam membangun keluarga, baik itu dalam membuat konten. Apa sih yang membuat kalian nih satu visi gitu loh? Iya, baru juga kan klub. Zum Beispiel, wenn wir Video machen möchten, dann was ist das denn? passt dann. Iya. Warum? Ich weiß nicht, passt das immer? Iya. Ya, dia malah nggak tahu. Mungkin Satu hati kali ya. satu iya, hati. mungkin karena kita ini memang orangnya suka ketawa, suka bercanda, juga suka satu hal itu terlalu dibawa serius. Terus apalagi ya, kita itu di rumah itu bukan tidak ada jenjang antara suami dan istri, karena kita menganggap dua-duanya ini setara gitu. Jadi kayak kita tuh kayak teman di rumah gitu. Itu aja sih toh kayaknya. Iya ya. Oke, bagus banget ya. Oh ya, coba sebutkan 3 kelebihan suaminya itu, ya kan? Dan 1 yang menjengkelkan dari Bang Stefan. Ntar Stefan Iya. juga ya, 3 hal yang dia suka dari aku, 1 Iya. hal yang nggak suka gitu ya.
Stefan. Oke. Tenang. Legal. Ya, kelebihannya Stefan itu, dia ini orangnya lucu banget. Kayak tadi aku bilang, Dennis terkadang kalau kamera mati, itu ada aja tingkah lucunya dia yang kayak anak bayi yang minta dimanja-manja. Yang buat aku tuh kayak, oh ternyata masih ada ya laki-laki yang kayak gini modelnya gitu. Karena aku punya pengalaman dulu itu dipertemukan sama orang-orang yang mungkin bahasanya suka kasar gitu-gitu. Terus yang kedua, dia ini gentleman banget. Aku tuh tidak pernah diperbolehkan untuk bawa barang belanjaan, walaupun hal sekecil itu ya. Dia yang selalu bawa barang belanjaan gitu. Wow. Terus yang ketiga, yang masalah kami kerja di hari Sabtu bagi-bagi koran itu toh, itu kan seharusnya kerjaan aku. Dan memang dia jatahnya kalau Sabtu itu libur kan. Biasanya dia itu bisa lembur dan hasil uang lemburnya itu satu kali dia lembur itu bisa 1 bulan gaji aku bagi-bagi koran. Tapi dia cancel itu semua demi bantu aku untuk bagi-bagi koran. Jadi bukan masalah uangnya, tapi masalah ya itu dia pengen ngebantu istrinya sih biar istrinya nggak terlalu kesusahan. Terus Bagus banget ya. Yang negatifnya adalah kalau maaf nih ya, aku kalau misalkan lagi buang air besar tuh pintunya kadang suka dibuka sama dia, terus dia ngajak aku diskusi. Jadi aku kayak nggak konsen untuk lagi buang air, diajak ngobrol sama dia. Itu aku nggak suka dari Stefan. Gokil. Wow, kelebihannya bagus banget ya. Kopi mahal. Because my wife every time is in my heart. Ngerti itu ya, ngerti ya. Semua ke situ. Yes. Wow, awesome ya. Kayaknya apa ya, lengkap ya. Ada hal unik. Seru lah ya membangun hubungan. Oh, dia mau nangis toh. Iya. Terharu. Peluk lah suaminya. Okay, first, my wife is kind. Second, she has a good heart. 3, thinking. Yeah, I don't know. All I found my wife good. Oh. Only she is very quickly jealous. Jealous. Iya, masalah jealous. Keren banget ya. Mantap. Karena kalian dulu, kenapa toh? Ya, kalian pasangan yang saya merasa sangat memperlengkapi satu sama lain. Oh. Berjempak sih bang. Terima kasih. Sama-sama, Mister. You're welcome. Ada lagi mau ditanya itu? Apa ya? Selama di sana masih lockdown atau sudah dilonggarkan? Sudah dilonggarkan sih. Sekolah juga udah mulai masuk, supermarket sudah dibuka, toko-toko baju atau apapun udah mulai buka. Salon juga udah mulai buka. Iya ya. Apa sih yang selama lockdown yang beberapa minggu yang lalu nih, makanan apa sih yang paling kalian berdua suka waktu kalian makan bersama gitu? Saya lihat banyak konten kalian makan bersama, meskipun mie tapi seru-seru banget lah gitu. Gua aja jadi ngiri. Kadang makan sepiring berdua ya kan? Iya, kita suka makan Indomie. Iya, Indomie. Karena murah Indomie di sini kan, di depan rumah kami Iya. tuh murah banget Indomie. Ada yang baru buka kan toko Arab. Dia jual Indomie 1 kardus tuh 8 euro, biasanya tuh mahal banget. Ya udah, jadi sekalian menghemat uang juga sih makan Indomie. Oh ya, Indominya
buatan negara sendiri atau dari Indo? Itu Indomie Kalau yang ekspor kayaknya ya. Import Ekspor. dari mana sih, dari Afrika atau dari mana? Ya, Aus welchem Afrika Land? kali. Unser Indomie ist meine Produktion. Haben wir auf jeden Ya dari negara Arab lah pokoknya. Oh. Gua pikir kalian bawa dari Indo. Kemarin Banyak. bawa. Malah pas Iya. pertama kali aku datang ke Jerman, sampai 1 kardus aku bawa ke Jerman. Oh. Wow. Suka Indomie. Iya ya. Wow, bagus banget. Toh, Ya. Kenapa? Hah? Apa Ya, apa? silakan. Silakan lanjut duluan. duluan. Oke. Taman apa sih yang paling indah di sana? Taman. Biar saya lihat di Google. Oh, Yang kalian pernah kunjungi. Garten Kunststätten Deutschland. Kita bersenang tradisional. Sebenarnya daerah kami ini daerah yang banyak gunung-gunungnya, bukit-bukitnya, danau-danaunya. Gimana ya? Jadi kayak Gua daerah pikir- kami lah yang paling bagus menurut kami sih. Atau di pegunungan Alpen juga bagus. Gua pikir itu taman. Kalian sering buat ini kan? Oh, bagus sekali, pegunungannya bagus banget, ya, bersih. Iya, Iya, bersih. daerahnya bersih banget. Itu yang harus Suka. orang Indonesia pelajari toh. Buang sampah Iya, pada betul. tempatnya. Iya, betul banget. Aku mau nanya nih, video Silakan. video-video dari YouTube channel kami, video apa yang paling Ito tunggu nih? Ini titipan pertanyaan dari temen aku. Oh, yang paling saya tunggu adalah apa namanya ya? Kalian bisa membuat konten itu nyanyi bersama kali ya. Contohnya, iya. Abang Stefan nih nyanyi bahasa Indo, belajar nih selama. Jangan salah ya, dia itu sudah menciptakan sebuah lagu dalam bahasa Indonesia. Wah, tapi kalian berdua belum pernah nyanyikan kan? Berdua kan? Udah Belum, dinyanyikan kan? sama dia, Berdua toh, berdua. Masa berdua? Aku Iyalah. ada di balik kameranya, di belakang kamera. Iya. Itu perlu berdua, romantis lah, pegang tangan ya kan? Kalau nyanyi bareng berdua itu pernahnya lagu Otano Batak sama Ragam-Ragam, itu pas pesta pernikahan. Iya. Heeh. Tapi kan ya di sana kan belum, kalian berdua di sana. Belum Kena lah. copyright. Kalau enggak, Ah, kita biar seru tuh. Kalian bawa apa enggak sih? Bawa apa? Ulos gitu Bawa. sana. nggak lihat ini di dinding rumah kami ini ada apa ini? Oh iya, itulah buatlah. Ini kan kalian berdua nih buat lagunya, lagu Indo. Ya gitu. sih lagu Batak ya. Iya, subscriber kalian yang di Indo, ya apalagi khususnya orang Batak ya. Wow, akan sangat bangga. Wah, meskipun mereka di Jerman, mereka mengingat tuh Ya, apa namanya? Dari budaya kita Indo, Batak gitu. Kalau nggak manotor lah kalian dulu di taman yang ada ini pegunungan dekat apa. Tapi sebelumnya gini, saat ini kami di Jerman, tapi kami sangat mencintai budaya Indonesia. Gitu. Udah lihat itu video kami yang datang ke rumah adat Batak di Jerman? Belum. Yang ya? ini ya, yang mana itu ya? Waktu kalian di sana ya? Ada namanya di kota Weperlo itu, di sana itu ada rumah adat Batak. Itu kalian pernah datangin di sana itu. Oh, bulan berapa kalian ini? Dia mau ke toilet dulu kok. Iya, karena saking banyaknya video kalian, aku tonton semuanya. Apa judulnya ya? Kayaknya bentar ya Tok ya, aku lihat Coba dulu ya. biar gua catat. Bentar Tok. Rumah adat, kayaknya rumah adat Batak. Ups. Ya ada rumah adat Batak Toba di Jerman. Judul ininya. Ada Batak Toba ya. Itu udah 4.000 orang yang udah nonton, hampir 5.000.
Oke, nanti saya tonton Yeay, mau lihat itu. sama-sama. Apalagi yang mau dia obrolin ya? Ini, Semua aku tanyain. ke depan ke depan ketika kita mau ini, saya persiapkan juga. Tadi kan saya nggak ada persiapan nih. Pertanyaan apa yang perlu saya tanyakan? Ke depan kita bisa persiapkan. Boleh. Nah, Itu aku udah persiapkan itu. iya, Kalau aku udah mikir apa yang mau aku tanya, makanya udah aku tanya semua ini. Oh, mungkin guanya yang belum. Iya, seru. Next time Iya. videonya bareng sama istri dong, sama anak, pengen lihat tahu. Oh, boleh, pasti. Ya, tadi mungkin karena kecapean dia. Iya, habis kita ibadah online, istri masak tadi, habis itu ini anak kami rewel. Iya. Jadi tidurkan anak, ketiduran ketiduran. dia. Anaknya belum tidur. Dianya udah tidur. Bagus, ide bagus itu, nanti ide bagus tuh. Tapi intinya kami ya turut mendoakan lah ya, sehingga semoga dalam waktu dekat ini ya terjadi mujizat Tuhan. Amin. Apa namanya? Ya boleh inilah ya mendapatkan anak ya, yaitu ya harapan kita semua lah. Amin. Supaya saya percaya itu adalah bagian dari sukacita. Gitu. Penantian dia soalnya udah 3 tahun kan. Iya betul. Ya nggak mudah lah 3 tahun. Ya pasti ke depan ada keluarga yang nanya, kita komunikasi gitu. Nggak mudah lah. Tapi ya kita percaya bahwa ya Tuhan pasti sediakan sesuai dengan waktunya Tuhan. Tapi tuh kalau ada yang nanya-nanya soal anak, ini fakta ya. Selalu aku blokir kontak WhatsApp-nya. Iya ya. Iya. Karena gimana ya, Kan- kita kan nggak bisa maksa Tuhan kan untuk kasih anak sekarang Iya, gitu. betul. Jadi stop judge people. Tapi kalau dibilang kami turut mendoakan ya. Tuh. Itu oke. Tapi kalau ditanya-tanya terus kapan punya anak, jadul. Iya. Iyalah. Ya tentu saja lah hati kita sebenarnya apa namanya ya? Bisa saja kita merasa bersalah, apa yang kurang ya, apa yang ini ya gitu. Padahal kan ya Tuhan punya waktu tersendiri gitu. Betul. Kan waktu Tuhan tuh waktu yang Waktunya terbaik. Iya, betul banget. Ini kemana ini si kodok? Oke lah, nggak apa-apa. Aku lihat si itu banyak sekali nih tanaman-tanaman yang bagus-bagus ya. Itu memang di dalam rumah atau gimana? Dalam itu? rumah, kami kan nggak punya balkon, nggak punya teras, nggak punya kebun. Makanya kami bercocok tanam di rumah. Dan Stefan itu bilangnya itu jungle. Semua tanaman-tanaman aku. Iya, Karena ya. udah gede-gede sekarang kan. Udah lama aku juga nggak bikin video. Iya ya. Masa orang lo buat lagi. Ini yang saya bulan kemarin saya tanam, sekarang sudah besar gitu ya. Iya. Maksudnya apa loh diminati orang? Ya, dilihat perkembangannya kan. Soalnya saya melihat tanaman itu wow, bagus banget. Kreatif, simple, tapi wow, itu sangat berguna apalagi masa-masa sekarang ya, orang kebanyakan waktunya di rumah gitu. Betul. Justru aku lihat kemarin videonya orang itu, aku tuh tanam tuh di atas genteng Cabe. apa namanya? Jahe. Oh, jahe. Tanam bunga juga. Iya. Lumayan lah. Sebenarnya pengen tanam kayak model bayam atau yang lain sayur gitu. Jadi aku terinspirasi juga dari tanamannya itu. Erhat unser Video dan Erhat auch gemacht zu Hause. Yeay. Hijaukan bumi. Iya, betul. And I do it all broken. Terjemahannya di bawah ini. Katanya kalau dia yang bikin itu hancur semuanya. Oh, iya ya. Sama aku suka bercocok tanam, tapi istriku nggak suka. Mungkin kebalik kali ya. Kenapa? Kan lumayan loh.
Iya, sayurnya istilahnya lebih alami gitu. Iya, apalagi kalau kita nanam sendiri kan nggak pakai bahan kimia, jadi kita tahu kan gimana Mhm. kita ngasih mereka makanannya. Lebih sehat lah kalau organik ini. Iya, apalagi kayak gue ini kan jual bahan kimia, kan pestisida. Nah, jadi udah pupuk. tahu lah. Ya. Jadi untuk racun-racun hama segala pertanian kami yang pegang di wilayah Pekanbaru Riau lah. Jadi nanya bahayanya pestisida ini sudah tahu gitu kan Nah, dibandingkan yang alami. Nah, iya betul, sih. mendingan organik kan. Hmm. Setuju. Ada lagi yang mau ditanya Stefan? Mas lagi? Oh, yang dibilang dari kemarin kan, kita mau bikin apa namanya Skype gitulah sama subscriber ajak ngobrol. Karena kan belum ada nih youtuber yang ngajak subscribernya ngobrol bareng kan. Nah, aku pengen buat Iya, betul. Gitu. Wah, itu bagus banget ya, mengundang ya, apalagi nih orang itu kan dari luar negeri. Jadi pastilah orang akan sangat lebih menghargai dan ini sesuatu yang beda gitu loh. Betul. Memang saat ini sih orang-orang artis-artis ya membuat itu, tapi konten mereka beda, hanya untuk komunikasi sama ya orang-orang yang sesama terkenal aja gitu. Jadi seperti ini adalah hal yang bagus ya, bisa ditingkatkan ya, terus dibangun. Ini akan menjadi sesuatu sebuah hal yang hal yang baru tapi positif gitu. Betul, setuju itu. Oke. Ada juga contohnya nih. Ada juga nih contohnya subscribernya selama ini dia mau buat video juga gitu ya, tapi jenuh, putus asa, ya kan? Jadi bisa juga dengan seperti ini dia dapat ide yang baru. Betul. Dulu kan gua udah agak putus asa ya. Yang pertama gua punya video kan campur aduk lah gitu ya. Ada komedinya, ada ininya. Tapi ada juga seperti ini dari kawan, tapi istilahnya teman yang dari sini ya, yang satu kota kita, berbagi, dia video sudah buat, tapi mungkin dia lebih berhasil lah membuat videonya, meskipun ya belum memenuhi target, tapi istilahnya semangat itu dapat lagi gitu. Betul. Tahu mungkin bertukar pikiran subscribernya atau tanya kabar. Saling mendoakan, saling mendukung, itu jauh lebih bagus. Betul, setuju. Selama itu positif, why not? Iya, mantap. Iyalah. Nih, ke depan ini rambutnya begini. Ya, rambutnya modelnya kayak Kim Jong Un sekarang. Iya ya. Sudah ini ya. Mantap. Keren. Usia 22 tahun. Siapa itu? Dari apa? Oh. Abangnya bertopi. Iya. Kelihatan masih sangat muda. Oh, langsung terbang dia, langsung terbang ya. Terbang melayang. Ya kan kayak gitu-gitu deh tingkahnya tuh. Oke deh, next time lagi kita sambung ya. Oke, siap. Next time sama istri sama anak ya. Kita rame-rame ya. Oke, ini itu. harus belajar juga nih sedikit-sedikit nanti bahasa Inggris supaya bisa sama ngobrol. Beli kamus dulu itu. Iya, karena cuma satu aja. How are you? Itu aja. Aduh, parah ini. Gak masuk pacaran waktu di sekolah ya. Iya, betul. Yaudah. Mungkin kayak istriku lebih ngerti dia, maksudnya meskipun pengucapannya mungkin agak tapi untuk terjemahannya lebih ngerti dia sih. Kalau istri. Kalau saya mah nilai bahasa Inggris tinggi. Tinggi nyontek. Lebih tinggi dari satu tangga aja. Oke deh, thank you ya. Terus kita closing ya. Terima kasih Ito. Sampai jumpa. Ito. Ya. Videonya nanti saya ambil ya, saya bagi ya. Boleh. Silakan. So, terima kasih ya Ito ya. Tuhan berkati. Salam kompak. Bye-bye. Shalom. Shalom. Bye.